Tempatnya disebut dengan majlis. Naik. Apa yang naik? Kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu. Di dalam majlis itu, orang-orang yang hadir di majlis, yang belajar di majlis, mesti ada beda dengan yang tidak ke majlis. Apa bedanya? Orang yang rajin datang ke majlis akan naik imannya, naik keyakinannya, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan yang tidak ke majlis. Jadi kalau ada orang rajin ke majlis, buka majlis ta'lim, tapi imannya tidak meningkat, maka ada yang salah dalam keadaan di majlis ta'lim. Quran surah ke-58 ayat ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Awas, ini ayat majlis dalam Al-Quran. Hei orang-orang yang beriman. Awas Bapak, Ibu, diingat-ingat. Kalau ada ayat dalam Al-Quran dibuka dengan kalimat iman, hati-hati. Saya ulang, kalau ada ayat dalam Al-Quran dibuka dengan kalimat iman, maka ayat itu secara spesifik, khusus ingin menyapa orang-orang yang merasa punya iman. Jadi kalau Bapak Ibu merasa punya iman, ayat ini berlaku untuk kita. Isinya berlaku untuk kita. Kalau tidak beriman tidak ada masalah. Tapi kalau Anda beriman, berarti ayat ini isinya ditujukan kepada kita. Kemarin kita puasa. Ayat puasa diturunkan tahun kedua Hijrah, di hari Senin di bulan Sya'ban. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang beriman. Saat ayatnya dibuka dengan kalimat iman, maka kita respon dengan menunaikan puasa. Ayat majlis ta'lim dibuka dengan kalimat sama. Ya ayyuhalladzina amanu. Karena itu hati-hati. Setiap orang yang merasa punya iman, maka ayat majlis ta'lim berlaku pada dirinya. Seperti Bapak Ibu semangat menunaikan puasa, seperti itulah Anda mesti semangat datang ke majlis ilmu. Jadi kalau ada ayat mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumussyam. Hei orang-orang beriman, diwajibkan kalian menunaikan puasa, semangat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, aufu bil uqud. Hei orang-orang beriman, tepati janji, tepati janji. Sekarang ada ayat dibuka dengan kalimat yang sama ditunjukkan ke majlis ilmu. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang beriman, seperti Anda semangat menunaikan puasa, mesti Anda pun semangat masuk ke majlis ilmu. Siap insyaallah? Idza qila lakum tafassahu fil majalis. Jika diinformasikan, disampaikan, diperintahkan kepadamu, ayo luaskan majlis. Luaskan. Kalimat tafassahu itu bisa berarti meluaskan tempat duduk, bisa berarti meluaskan jumlah majlis. Delengat majlis, Labuan majlis, Menes majlis, Pandeglang majlis, perbanyak masjid, ayo luaskan. Perbanyak majlisnya. Jamak dari majlis adalah majalis. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi. Jika disampaikan pada kalian, ayo bangun, luaskan, isi majlis-majlis. Bapak Ibu sekalian, fokus, lihat baik-baik. Kalimat Qur'annya ketika menyebutkan tempat untuk belajar, disebut majlis, dijamakkan jadi majalis. Tempat untuk mengangkat diri kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang pertanyaannya, saya izin berdiri. Apa yang disebutkan oleh Quran di ayat ini, ketika kita masuk ke dalam majlis, kemudian jadi terangkat. Apa yang terangkat? Karena sekarang banyak majlis. Awas, hati-hati, majlis zikir ada, majlis salawat ada, majlis paranormal ada, Bu. Majlis dukun ada. Dan tampilannya mirip-mirip. Kiai pakai sorban, dukun pakai jubah. Bahkan ngalahin Batman gitu kan. Silahkan cek. Kiai pakai peci putih, dukun pakai peci. Hampir mirip-mirip nih. Besok-besok kiai pakai helm, dukun pakai helm. Mirip. Karena itu ketika Allah menyebutkan kalimat majlis, maka diterangkan oleh Al-Quran, ini yang diinginkan. Kalau tidak ada sifat ini, kata Allah bukan majlis namanya. Apa sifat yang dimaksudkan? Teruskan ayatnya. Saya langsung ke ujung ayat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tadi saya terangkan di awal, majlis dari kata jalasa. Tempat pindah dari posisi rendah ke posisi tinggi. Tempatnya disebut dengan majlis. Naik. Apa yang naik? Kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu.
Di dalam majlis itu, orang-orang yang hadir di majlis, yang belajar di majlis, mesti ada beda dengan yang tidak ke majlis. Apa bedanya? Orang yang rajin datang ke majlis akan naik imannya, naik keyakinannya, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan yang tidak ke majlis. Awas, hati-hati. Jadi ciri pertama orang yang hadir di majlis itu, yang hadir rajin ikut majlis ta'lim, ciri pertamanya kata Al-Quran, akan meningkat keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang rajin ke majlis, buka majlis ta'lim, tapi imannya tidak meningkat, maka ada yang salah dalam keadaan di majlis ta'lim. Nah, sekarang pertanyaannya, kita agak cepat. Apa ciri-ciri orang yang meningkat imannya? Bagaimana Quran menjelaskan seseorang yang hadir di majlis, meningkat imannya, ciri-cirinya apa? Yuk kita lihat, saya berikan rumus ya. 1. Awas, hati-hati, ini penting. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin melihat seseorang yang sedang kuat imannya, nanti tidak usah tunjuk orang ya, masing-masing tinggal melihat hari ini kira-kira iman kita sedang kuat atau lemah. Ya, yang kuat iman boleh angkat tangan. Yang imannya lemah boleh angkat tangan. Masya Allah. Jadi sebetulnya orang menes itu kuat iman, lemah iman itu. Ayo sekarang kita lihat dalam Al-Quran. Ya, jangan-jangan Allah hadirkan majlis di sini untuk menguatkan semua keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayo, 1, rumus pertama. Punten, katingal teh ieu. Mah tacan ditulis tos katingal. Luar biasa ya. Cuman direngat ini, belum ditulis sudah kelihatan. Orang menes luar biasa. Ayo lihat rumusnya. Iman. Ya, ini rumus Quran. Fokus. Kalau kita ingin mengukur seseorang sedang kuat imannya, maka rumusnya ada di Quran surah ke-103. Quran surah 103. Disebut surahnya dengan surah Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi illa alladzina amanu. Disebutkan imannya wa amilus salihat. Setiap Allah menyebutkan kata iman, itu umumnya dalam Al-Quran seringkali dan banyak disandingkan dengan amal soleh. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu disebutkan iman, wa amilus salihat amal soleh. Bahkan ketika Allah menyebutkan ahli surga, di dunia dia beriman, disandingkan dengan amal soleh. Di akhirat akan masuk surga, ternyata amal solehnya ikut. Ayat surga pertama dalam Al-Quran disebutkan di Al-Baqarah ayat 25, paling kanan sebelah atas. Ketika Allah menyebutkan para penghuni surga, yang disebut bukan surganya dulu Pak, Bu. Yang disebut imannya plus amal solehnya. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat, amal soleh. Setiap menyebutkan iman, muncul amal soleh. Setiap menyebutkan iman, muncul amal soleh. Orang mau masuk surga, disebutkan iman dan amal solehnya. Kata para ahli tafsir, kenapa amal soleh disandingkan dengan kalimat iman? Seakan-akan Allah ingin memberi penjelasan, orang-orang yang benar imannya, maka meningkat amal solehnya. Jadi kalau kita ingin mengukur apakah iman kita sedang kuat atau tidak, itu tinggal dilihat bagaimana status amal solehnya. Apakah rajin menunaikan amal soleh? Kalau ibu sedang rajin menunaikan amal soleh, itu tandanya imannya sedang meningkat. Tapi kalau ada di antara kita rajin ke majlis ilmu, hampir tiap pekan ada jadwal pengajian, tapi imannya tidak dibuktikan dengan peningkatan amal soleh, maka ada yang salah dengan aktivitas di majlis ilmunya. Nah, sekarang pertanyaannya, Ustadz, amal soleh apa yang ditunjukkan dalam Al-Quran yang dengan itu semua bisa menunjukkan peningkatan iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tahan sebentar. Saya perlu jelaskan ini dengan detail, dengan sangat jelas, karena nanti ini akan jadi kurikulum pembelajaran di setiap majlis taklim. Di kalau masuk ke majlis taklim mau belajar ilmu jangan tinggi-tinggi. Ada urutan-urutan. Ini saya perhatikan banyak di Indonesia, bab fikih belum selesai, fikih toharah, sudah masuk ke bab jihad. Akhirnya ketika dipraktekkan salah semua. Saya waktu kejadian bom Tamrin, Jalan Tamrin, sedang di Lampung Pak. Kejadian bom di Jalan Tamrin, ditanya sama orang Lampung, Ustaz,
apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Beda. Nah, ini ciri-ciri orang yang datang ke majlis tapi tidak punya kurikulum pengajian. Sehingga ketika dasar-dasar pengetahuan tidak diberikan, ada hal yang salah yang dipraktekkan. Ayo kembali ke sini. Apa amal soleh pertama yang disebutkan oleh Al-Quran yang mengiringi kalimat iman? Nah, amal soleh inilah nanti yang diturunkan oleh setiap majlis ilmu, dikaji kemudian di setiap majlis untuk dipelajari bagaimana cara menunaikan amal ini secara benar. Satu, yuk kita pelan-pelan ya. Kalimat iman dan amal soleh pertama disebutkan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ketiga sampai dengan ayat keempat. Nanti kita praktek. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ini kalimat iman pertama. Orang takwa itu adalah orang-orang yang meningkatkan imannya kepada Allah yang gaib, walaupun tak nampak dalam pandangannya. Wa yuqimunas shalah. Perhatikan rumusnya. Setiap disebutkan kalimat iman, maka setelahnya amal soleh. Apa bentuk amal solehnya? Sekarang dirinci oleh Quran. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Satu. Awas, orang-orang yang beriman kepada Allah itu, walaupun tidak nampak dalam pandangannya, maka dia akan buktikan imannya dengan cara menunaikan salat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika salat disandingkan dengan iman, ini menunjukkan salat termasuk bagian dari amal soleh. Jadi kalau ada orang yang mengaku beriman kepada Allah, tapi dia tidak salat, maka ada yang salah dalam imannya. Awas, hati-hati. Kalau ada orang mengaku beriman kepada Allah, tapi dia tidak sholat, maka ada yang salah kemudian dalam keimanannya. Semua yang mengaku manusia, maka turun perintah dari Allah. Kamu manusia? Ya, maka turun perintah untuk ibadah. Apa jenis ibadahnya? Sholat. Quran surah 51, ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada saya. Bagaimana cara ibadahnya ya Allah? Kamu beriman, kamu sholat. Makanya mohon maaf ya, mohon maaf. Kambing tidak sholat karena kambing tidak punya iman. Monyet tidak sholat karena monyet tidak punya iman. Jadi kalau ada manusia tidak sholat, manusia sama dengan jangan, bukan saya yang bilang ya. Lihat sini, fokus. Satu, sholat. Tahan. Orang yang beriman adalah ciri-ciri orang yang rajin ke majlis ilmu. Ahli majlis ilmu, ahli iman. Orang yang beriman, rajin sholat. Maka yang pertama, jika ada seorang membuka majlis ta'lim, kemudian dia membuka majlis ilmu, maka yang pertama kemudian akan dibahas, jangan persoalan yang tinggi-tinggi dulu. Kata Al-Quran, arahkan pada yang paling pokok dulu, minimal ambil satu materi yang penting dalam ibadah, salah satunya bab sholat. Hati-hati, kita sudah bahas bab yang tinggi-tinggi, tapi sholatnya belum pada paham. Bahkan kata Quran, ada orang sholat, maaf ya, ini bukan orang menes nih. Bukan orang menes ya. Kata Quran, ada orang sholat, bahkan tidak paham dan tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Ada orang sholat, tapi tidak mengerti, tidak paham apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Bahkan kata Nabi di Abu Daud nomor hadis 857, maaf. Ada orang yang sholat baru takbir, itu masih bisa mengingat apa yang tidak ada kaitan dengan sholatnya. Kalau bahasa orang menes, Allahu Akbar, lisannya Allahu Akbar, pikirannya kikiping. Betul. Sami Allahu liman hamidah, lisannya sami Allah, di pikirannya balok. Hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli, sampai ada kata Nabi, orang yang sholat tapi tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Tuh, contoh. Padahal tiap hari kita mengerjakan sholat. Dan hati-hati Bapak Ibu sekalian, sholat ini sangat penting, ibadah yang paling utama. Selain karena satu, bukan hanya amalan yang pertama kali akan dihisab menentukan surga kita, tapi semua nabi dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam itu semuanya sholat. Jadi mohon maaf nih, Nabi Muhammad sholat, Nabi Musa sholat,
Nabi Isa, salat. Nabi Ismail, salat. Nabi Ibrahim, salat. Nabi, Rasul, dekat dengan Allah, salat. Anda Nabi bukan, Rasul bukan, ya kedekatannya tidak sedekat para Nabi dan Rasul, tidak mau salat. Ada yang salah dalam diri kita. Silahkan cek. Nabi Ismail alaihissalam, Quran surah 19 Maryam ayat ke-55. Salat wa kana ya'muru ahlahu bis shalah, bahkan ngajak keluarganya salat. Nabi Musa, Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Kata Allah, "Hei Musa, saya Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Sembah saya. Bagaimana menyembahnya ya Allah? Tunaikan salat supaya zikir kepada saya." Nabi Isa, Quran surah ke-19 ayat 31 sampai 33. Salat. Nabi Ibrahim salat, sampai ke Nabi Adam salat. Kalau diurutkan dari Nabi Muhammad SAW sampai ke Nabi Adam semua salat. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihi salam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mikhlail bin Matushada bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihissalam. Semua dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Nabi Adam, saking pentingnya ibadah salat itu semuanya menunaikan salat. Nah, sekarang apa kaitannya dengan majlis ilmu? Ternyata salat itu bukan sekedar pembuktian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kata Al-Qur'an, kalau ditunaikan dengan benar akan memberikan 5 keistimewaan yang tidak diberikan pada orang yang tidak salat. Awas, hati-hati. Jadi kalau Anda menunaikan salat dengan benar, Bapak Ibu salatnya benar, saya benar, kata Allah akan diberikan 5 hal yang tidak diberikan pada orang yang tidak salat. Yang paling aneh begini, kalau ada orang salat tidak mendapatkan 1 di antara 5 ini, berarti ada yang salah dalam salatnya. Itulah yang nanti kita akan bahas, fungsi majlis ta'lim yang sekarang insya Allah akan diresmikan dan dibuka, bukan sekedar nanti akan membimbing kita bagaimana cara meningkatkan iman, tapi juga kata Allah, walladzina utul ilma darajat. Keimanan itu dibuktikan dengan amal soleh, tapi amal soleh itu akan lebih bagus kalau diisi dengan pengetahuan. Dan banyak orang yang tidak tepat sholatnya bukan karena nggak bisa sholat, karena tidak belajar bagaimana cara sholat yang ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita akan ambil contoh satu saja. Setelah itu nanti kita akan tutup taklim kita pada kesempatan siang hari ini. Saya akan lebih banyak nanti memberikan sesuatu yang penting bagi kita semua, insya Allah. Yuk kita teruskan sebentar. Kita masuk bab ini dulu nih. Kita cek dulu ya, pelan-pelan. Tadi orang yang sholat akan mendapatkan apa? Berapa kemuliaan? 5. 1 apa? Belum. Ya. 2? Belum. 3? Belum. 4? Belum. 5? Belum. Sekarang kita cek nih. Yang 5 ini satu-satu akan saya sebutkan. Saya turunkan ayatnya. Kalau ada yang belum dapat 1 dari 5 ini, berarti ada yang belum tepat dalam menunaikan sholatnya. Dan fungsi majlis ta'lim inilah nanti akan mengajarkan pada kita seperti apa kurikulum sholat yang pernah diajarkan oleh Al-Quran dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap insya Allah? 1. Quran, saya tulis dulu. 1. Quran surah ke-65 ayat 2 sampai 3. Di ujung ayat kedua, di awal ayat ketiga. Tafsir dari ayat ini terdapat di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat yang sama, ayat 2 sampai ayat 3. Yuk pelan-pelan. Lihat sini. Saya mulai dari Al-Baqarah dulu, ayat 2 sampai 3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Isi Quran akan memberi petunjuk pada orang-orang takwa. Jangan pernah diragukan. Siapa orang takwa itu?
Ciri orang takwa, ciri pertamanya salat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Adalah orang yang beriman dan ghaib dan dia buktikan keimanannya itu dengan menunaikan salat. Nah, kalau dia bisa mengerjakan salat, itu bagian dari ciri takwanya. Sedangkan orang takwa dijamin oleh Allah di Quran surah ke-65 At-Talaq ayat 2 dan 3. Perhatikan jaminannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. 1. Wa may yattaqillaha, siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah. Anda tingkatkan takwa. Siapa yang bisa menaikkan takwanya kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Ini jaminan Quran. Awas, kalau Adi Hidayat menjamin seseorang, Anda boleh ragu. Tapi kalau Allah yang menjamin kita semua, tidak ada peluang bagi kita untuk menolaknya. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya, kata Allah, yaj'al lahu makhraja, maka kami akan berikan kemudahan pada setiap kehidupannya. Kami akan berikan solusi dari setiap masalah-masalahnya. Bahasa singkatnya, orang yang takwanya meningkat, maka hidupnya pasti, kata Allah, akan mudah. Saya ulang. Kata Allah, orang yang takwanya meningkat, ini rumusnya, persamaannya, hidupnya dijamin akan mudah. Kerja mudah, makan mudah, minum mudah, rumah tangga mudah, mau meninggal mudah. Masya Allah, orang capek-capek, kelepek, ini bersin sekali, meninggal. Orang yang masuk kamar ribut sendiri, ini sujud sekali, meninggal. Takwa. Ibu mau meninggal mudah, Bu? Mau cepat meninggal? Mudah itu kan cepat, ya. Cepat, takwa. Orang yang takwa, hidupnya mudah, kata Allah. Perhatikan, sedangkan kalimat takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Kalimat takwa pertama yang disebutkan di Quran, Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa ciri takwanya? Salat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Jadi kalau kita buat persamaan, orang takwa cirinya salat, orang takwa hidupnya mudah. Jadi ketika Allah meminta kita menunaikan salat, sebetulnya bukan ingin membebani kita menunaikan ibadah, tapi lebih daripada itu, Allah ingin membuat hidup kita semakin mudah. Allah nggak butuh dengan salat kita. Semuka langit dan bumi tidak sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Kita yang butuh, sebab ketika kita sholat, hidup kita jadi mudah. Tapi persoalannya, mohon maaf. Kalau ada orang sholat, hidupnya tidak jadi lebih mudah, berarti ada yang salah dengan cara menunaikan sholatnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan kata Allah, rizkinya akan saya kirimkan dari sisi-sisi yang tidak dia duga. Jangankan orang kerja, ini ada orang baru berangkat kerja, makanannya sudah datang. Orang-orang mau kerja sulit cari mobil. Dapat mobil macet, Masya Allah. Orang takwa baru mau cari mobil, mobil datang. Ada macet, tiba-tiba polisi datang, kami kawal Pak. Sampai. Masya Allah. Orang takwa mengerjakan apapun kata Allah mudah. Rizki mudah, hidup mudah. Sekarang pertanyaannya, maaf, siapa yang tidak pernah sholat? Angkat tangan. Yang subuh sholat, angkat tangan. Yang zuhur sholat. Yang asar sholat. Yang maghrib sholat. Isya sholat. Sholat. Hidup mudah tidak? Kerja mudah? Makan mudah? Nikah mudah? Masya Allah. Belum. Baik, lihat baik-baik sekali lagi. Kalau mudah, alhamdulillah, ada kebenaran dalam sholatnya. Tapi kalau Anda dalam sholat saja, kita tunaikan kemudian tidak mendapatkan kemudahan dalam hidup, sekali lagi, ada sesuatu yang kurang tepat dalam sholatnya. Tahan. Apa artinya sholat? Tuh. Tiap hari sholat, tapi tak hafal mana sholat. Apa artinya sholat? Doa. As-sholatu hiya doa di kitabul fiqih. Tapi asal kata sholat itu bukan doa. Sholat itu dari kata wasola yasilu silatan fahuwa sholatun. Sholat orangnya musolli. Wasola yasilu silatan, asal kata sholat itu sampai dan terhubung.
Kenapa diartikan doa? Karena setiap orang berdoa sampai hajatnya kepada Allah dan terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, asal kata salat itu punya hubungan yang kuat. Salat punya hubungan yang sangat kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya punya hubungan yang kuat dengan Pak Bupati misal, atau dengan Bapak Gubernur. Maka hidup saya di Banten jadi lebih mudah. Pak Gubernur, abdi bade ka Labuan. Oh, mangga ya disayogikan provider. Berangkat ke Labuan. Mudah. Pak Gubernur, saya mau nengok ke kantor. Oh, silahkan, kasih akses. Mudah. Jadi kalau Anda dekat dengan gubernur, dekat dengan bupati, hidup Anda mudah di wilayah Anda. Tapi Anda keluar dari Banten, belum tentu mudah. Keluar dari Indonesia, belum tentu mudah. Kalau dengan manusia saja dekat bisa hidupnya mudah, apalagi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pemilik bumi. Keluar dari Indonesia dekat dengan Allah, mudah. Ke Malaysia, mudah. Maaf. Ke Amerika mudah, ke Afrika mudah. Jadi jaminan pertama dalam Al-Quran, orang yang benar salatnya akan punya hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jaminannya yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. 2. Quran surah ke-13 ayat ke-28. Ditafsirkan dengan Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu kalau zikirmu benar kepada Allah, maka dampaknya ke hati akan tenang. Tahan. Yakinkan pada dirimu kalau zikirmu itu benar kepada Allah, maka dampaknya ke hati akan tenang. Bapak Ibu sekalian, ayat Quran surah ke-13 Ar-Ra'd ayat ke-28 menyampaikan orang yang zikirnya benar itu hatinya akan cenderung tenang. Sedangkan dalam Al-Quran di antara makna zikir itu artinya salat. Pak, Bapak pasca salat subhanallah, subhanallah, alhamdulillah itu zikir. Dalilnya Quran surah ke-4 ayat 103. Ibu ba'da salat berdoa, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, doa itu zikir. Dalilnya Quran surah ke-7 ayat ke-205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Saat kita berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu zikir. Baca Quran. Ba'da salat Anda baca Quran. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, 5 ayat pertama Al-Baqarah. Itu semua zikir. Dalilnya Quran surah ke-15 ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau kita selesai salat, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu kita sedang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Penghafal Quran berzikir. Bahkan orang yang hafal Quran, zikirnya 4 kali lipat dibandingkan dengan orang-orang biasa. Karena hafalan Quran disebutkan oleh Quran 4 kali dibandingkan dengan bacaannya saja. Quran surah 54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafalkan. Menghafal Quran bahasa Qurannya bukan hifzi tapi zikri. Jadi orang yang sedang menghafal Quran sedang zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Zikir. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Zikir. Sampai ke An-Nas. Tapi tahukah Anda puncak zikir itu ada pada salat. Kenapa puncak zikir disebut dengan salat? Karena salat menghimpun semua jenis zikir yang tadi disebutkan. Anda selesai salat mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Dalam salat bukankah Anda bacakan itu? Anda memulai salat Allahu Akbar. Mau ruku Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sujud Subhana rabbiyal a'la. Kalimat-kalimat zikir yang biasa disebutkan muncul dalam salat. Baca Quran itu zikir. Bukankah dalam salat baca Quran? Al-Fatihah itu Quran. Setelah baca Al-Fatihah kita baca Quran. Berdoa itu zikir. Bukankah salat disebut dengan doa? Ruku doa. Duduk di antara 2 sujud doa. Jadi kalau ada orang berzikir saja baca Quran bisa tenang, maka orang salat Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri.
Kata Allah, tunaikan salat sebagai zikir kepada saya. Orang yang zikir itu hatinya tenang. Jadi kalau ada orang salat menghimpun semua jenis zikir, belum tenang hatinya, ada yang salah dalam salatnya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, baca Quran saja, kalau benar bacanya kata Allah, itu hatinya tenang. Ibu kalau nggak percaya silakan Bu ya. Akhir bulan sedang gelisah. Uang belanja belum datang. Belum gajian. Gelisah. Kata Quran gampang. Tidak usah mengeluh. Jangan bikin status. Ini gaji belum turun nulis di Facebook. Belum gajian. Tungguin komennya. Buang-buang waktu. Kata Allah kalau hati ingin tenang, ada 5 amalan, di antaranya tadi baca Quran, buka mushaf, ambil wudhu, baca Quran. Saat Anda baca Quran, seketika ketenangan diberikan kepada kita. Tapi ada yang hebat. Ada satu amalan yang menghimpun semua jenis zikir. Quran dihimpun, zikir bacaan kalimat thayyibah dihimpun, hafalan Quran dihimpun. Apa itu? Salat. Jadi kalau bapak dan ibu sehari minimal 5 kali salat, tapi tidak memberikan ketenangan pada jiwa kita, itu ada yang salah dalam salatnya. Ada yang tidak tepat dalam penunaiannya. Hati-hati, hati-hati. Nanti kita akan bahas satu-satu caranya. 3. Saya agak pelan-pelan ya. Awas, awas. Kadang-kadang ketenangan itu penting. Dan nanti ada pembahasan khusus. Kadang-kadang orang yang punya harta, itu dibandingkan dengan yang mendapatkan ketenangan jauh nilainya. Kadang-kadang ketenangan lebih penting dibandingkan harta yang dipegang. Saya tanya ibu deh, Bu. Ibu pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Sudah, nggak ada pilihan ketiga, nggak usah maksa. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Oh, ayo ya orang rengat pilihan ketiga. Sudah pindah 3. Sakit tapi tenang atau sehat tapi gelisah? Oh, ya. Anggar we katilu ini. Sudah 3. Saya percepat saja lah. Agak cepat karena ini masih mukaddimah nih, kita belum mulai. Belum mulai kita, saya belum serius ini. Sampai jam berapa Pak? Amin. Ayo mah nggak tabu 2, saya mah jam 12 pulang. Sudah 3. Saya cek dulu. Tadi kalau orang sholatnya benar, 1 apa? Hidupnya mudah. 2 apa? Hatinya tenang. 3. Orang yang sholatnya benar, itu dijamin oleh Al-Quran, doanya akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah, tidak cukup dengan amin. Lihat dulu. Ibu anaknya mau sekolah, berdoa. Ada yang mau menikah, berdoa. Ada yang cari kerja, berdoa. Awas, awas. Kalau Anda tiap hari menunaikan sholat, tapi doanya telat terjawab, maka ada yang harus dicek dalam sholatnya. Karena orang yang sholatnya benar, itu Masya Allah, mohon maaf, jangankan doa biasa. Orang yang meminta kepada Allah, bahkan yang kata manusia mustahil, itu kalau sholatnya benar bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39, paling kanan sebelah atas. Saya agak cepat. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Kenal Nabi Zakaria? Ayo kenal. Kenal di mana? Nah, orang rengat dah. Belum ditulis sudah kelihatan. Nabi Zakaria kenal. Baik, sudah. Nabi Zakaria, Nabiullah, dekat dengan Allah, orangnya soleh, berumah tangga, menikah sampai sepuh. Mohon maaf ibu, istrinya divonis monofos, bahkan mandul. Menurut medis dan klinis itu mustahil punya keturunan. Tapi apa yang dilakukan Nabi Zakaria? Melihat Sayyidah Maryam alaihissalam banyak beribadah di mihrab dekat dengan Allah. Lantas beliau berinisiatif untuk sholat di mihrab itu. Perhatikan, sholat. Dalam sholatnya memohon kepada Allah. Di mihrab sholat, minta kepada Allah. Nanti kita akan lihat. Apa yang terjadi? Kita baca ayatnya. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di mihrab itulah Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Rabbnya. Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ia memohon, ya Allah,
Mereka mengatakan manusia saya tidak akan mungkin punya keturunan. Mereka katakan saya sudah sepuh. Fisik saya sudah letih. Rambut saya memutih. Dan istri saya divonis secara medis sudah tidak mungkin punya keturunan. Monopos dan mandul. Maka saya mohon ya Allah, berikan keturunan dari sisimu saja. Ini, awas, ini rumus dalam Quran. Kalau bapak ibu nanti mendapatkan gambaran dari manusia, ada tetangga, ada dokter, ada macam-macam mengatakan ini mustahil pak. Ini nggak bisa bu. Maka tafsir dari ayat ini ingin mengatakan, kalau manusia sudah mengatakan terbatas, tidak bisa, maka tinggalkan pendapat manusia, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara mintanya? Lihat Nabi Zakaria. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, manusia mengatakan saya nggak mungkin punya keturunan. Saya mohon darimu saja ya Allah, yang tidak punya batas dalam kuasa. Engkau pasti mendengar doa saya. Kalau pada yang maha mendengar saja tidak dikabulkan, kepada siapa lagi saya mesti minta? Nah, yang paling menarik, Nabi Zakaria itu mintanya dalam keadaan apa? Apakah sedang duduk? Apakah sedang makan? Apakah sedang tiduran? Lihat ayat 39-nya. Begitu selesai berdoa, perhatikan, selesai berdoa, tiba-tiba turun malaikat. Fanadathul malaika wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Tiba-tiba turun malaikat menyampaikan kepada beliau, annallaha yubashshiruka bi Yahya. Jadi baru selesai berdoa, turun malaikat, hei Yahya, hei Zakaria, kamu dapat kabar gembira dari Allah, kamu akan punya keturunan. Bahkan langsung namanya dari Allah, Yahya. Dari kata al-hayyu, artinya hidup. Yang mustahil kata manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang monopos dan mandul bayi yang hidup. Kata Allah, bagi saya nggak ada yang mustahil. Jadi hidup. Kapan dia berdoanya? Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Ternyata beliau berdoanya masih berdiri dalam sholatnya. Nabi Zakaria sholat bu. Berdoa kepada Allah. Sholatnya belum tuntas. Perhatikan dahsyatnya. Sholatnya belum selesai, doanya sudah dikabulkan. Belum selesai sholatnya. Kata Quran, qa'imun yusalli. Beliau masih berdiri dalam sholatnya. Sholatnya belum tuntas. Minta kepada Allah dalam sholat. Sholatnya belum salam, belum selesai. Baru selesai berdoa, langsung dikabulkan. Ini orang sekarang. Sholat sudah tuntas. Dalam sholat minta, Rabbik firli, warhamni, wajburni. Sampai minta ke-7 sampai 8 permintaan. Sujud minta lagi. Berdiri minta lagi. Ruku minta lagi. Bahkan setelah sholat pun masih minta. Ya Allah mohon berikan saya rizki. Tadi yang dalam sholat apa? Yang tadi warzukni. Warzukni itu berikan saya rizki. Selesai sholat masih minta juga. Tapi belum terkabulkan juga. Nabi Zakaria minta berdoa dalam sholat. Sholat belum selesai dikabulkan. Ada orang sekarang minta, maaf, sudah selesai sholat belum dikabulkan juga. Apa yang salah dalam sholatnya? Itu yang nanti kita akan lihat. Awas, hati-hati. Nanti saya tunjukkan beberapa dalil, bahkan dalam hadis, bila seseorang benar dalam menunaikan sholatnya, bahkan Masya Allah, hal yang menurut manusia mustahil pun, itu bisa terkabulkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu silahkan cek. Nabi Muhammad SAW dalam sholatnya, beliau meminta berdoa kepada Allah. Para ulama-ulama kita yang soleh, bahkan maaf Bu ya, Pak, ada ulama mau berjihad, sholat pertama kali dilakukan. Ada yang mau nulis kitab, itu sholat dulu. Sholat. Begitu sholat dikerjakan, semuanya mudah. Itu yang menaklukkan Jakarta dari Portugis. Di Jakarta dulu, itu namanya bukan Jakarta, Sunda Kelapa. Berdekatan dengan Banten. Dikuasai oleh Portugis. Datang ke Indonesia, ke Nusantara lewat Malaka, Selat Malaka tahun 1511. Menguasai wilayahnya wilayah Portugis, wilayah Sunda Kelapa. Siapa yang membebaskan itu? Namanya Fatahillah. Dikenal dengan Faletehan. Itu menantu Sunan Gunung Jati, menikah dengan anak keduanya perempuan. Anak pertama namanya Muhammad, anak keduanya perempuan menikah dengan Fathullah atau Fatahillah. Datang kemudian ditugaskan untuk membebaskan Sunda Kelapa. Sebelum berangkat, sholat, wudu, minta kepada Allah. Begitu berangkat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma ramaita idh ramaita. Bukan panah yang kau lemparkan, tapi Allah yang memberikan kemudahan-kemudahan dalam semua itu. Berhasil dibebaskan di bulan Ramadan.
tanggal 22 Ramadan tahun 933 Hijrah. Bertepatan dengan 22 Juni 1527. Begitu dibebaskan, karena tahu yang membantunya Allah, maka diganti nama Sunda Kelapa menjadi nama yang ditetapkan dalam Al-Quran. Surah ke-48 ayat pertama. Inna fatahna laka fatham mubina. Fatham mubina dalam bahasa lokal disebut dengan Jayakarta, disingkat Jakarta. Sampai sekarang ulang tahun Jakarta 22 Juni. Siapa itu Fathullah? Menantu Sunan Gunung Jati. Siapa Sunan Gunung Jati? Namanya Syarif Abdullah. Siapa Syarif Abdullah? Anaknya Syarif Abdullah. Siapa Syarif Abdullah? Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah anaknya Syarif Abdullah. Syarif Abdullah anaknya Ahmad Jumadil Kubra. Siapa si Ahmad Jumadil Kubra? Satu di antara 9 wali yang pernah menyampaikan risalah dakwah di Nusantara. Beliau punya 2 orang anak, satu Syarif Abdullah, yang kedua Maulana Ishaq. Syarif Abdullah itu nanti yang kemudian menikah dengan seorang perempuan namanya Syarifah Mudaim. Siapa Syarifah Mudaim? Namanya Rara Santang. Lahir tahun 1426. Dia punya kakak namanya Walang Sungsang. Ganti nama jadi Abdullah Iman. Lahir tahun 1423. Siapa bapaknya? Bapaknya namanya Prabu Siliwangi. Menikah dengan siapa? Nyai Subang Larang. Siapa Nyai Subang Larang? Muridnya Syekh Hasanuddin. Siapa Syekh Hasanuddin? Pernah belajar ilmu Quran di Mekah. Mekah dikenal dengan Ummul Qura, maka dikenal dengan Syekh Qura. Di mana tempatnya? Di Karawang. Dari situ kemudian ditugaskan pulang ke kakeknya Prabu Siliwangi, diberikan wilayah di Gunung Jati, dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Punya menantu Fathullah, datang membebaskan Sunda Kelapa, dikirimkan saudaranya Syekh Maulana Hasanuddin kemana? Ke Banten. Sampai sekarang kemudian jadi kampus di wilayah Serang. Nyambung. Anak keduanya Maulana Ishaq. Dari Maulana Ishaq tadi melahirkan siapa? Melahirkan Kyai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Tanggal 18 November tahun 1912. Saudaranya Kyai Haji Hasim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama, disingkat dengan NU. Tanggal 31 Januari tahun 1926. Jadi NU dengan Muhammadiyah itu bersaudara pendirinya. Berasal dari Ahmad Jumadil Kubra. Siapa Ahmad Jumadil Kubra? Keturunan dari Ali Zainal Al-Kabir. Siapa Ali Zainal Al-Kabir? Keturunan Ali Zainal Abidin. Siapa Ali Zainal Abidin? Dari Al-Husain. Al-Husain adiknya Al-Hasan. Al-Hasan anaknya Ali bin Abi Thalib. Suaminya Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih nyambung. Jadi saya kembalikan ya. Nah, nyampe kadinya teteh. Yuk ulang ini. Jadi kalau orang sholatnya benar, orang sholatnya bagus, kita kembalikan ke awal, maka doa-doanya akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Saya agak cepat. Orang yang sholatnya benar, maka akan dijamin langsung oleh Al-Quran. Hati-hati. Saya ulang. Orang yang sholatnya benar, akan mendapatkan jaminan langsung dalam Al-Quran, jaminan kebahagiaan dan kesuksesan dalam seluruh aktivitasnya. Awas, hati-hati. Jadi ahli salat itu, maaf, belajar sukses, rumah tangga bahagia, usaha sukses. Nanti saya tunjukkan Pak Bu ya. Nanti saya kisahkan ketika kita mulai belajar, mulai seriusnya. Ini masih mukadimah. Nanti ada yang mempraktikkan makna keempat ini, modalnya cuma pakaian Pak. Modal pakaian, oleh Nabi diberikan pendidikan sholat. Begitu dipraktekkan sholatnya, datang ke Madinah, 3 bulan langsung jadi orang nomor 3 paling kaya di kota Madinah. Mempraktekkan makna sholat. Yo, ini ada di Quran, surah ke-23. Ayat 1 sampai dengan 2. Saya ulang. Ada di Quran surah ke-23 Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat kedua. Qad aflahal mu'minun. Orang yang beriman itu pasti akan menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan. Jadi ada sukses saja, ada bahagia saja. Kalau sukses saja, yang belum tentu bahagia, itu bahasa Arabnya namanya fauz. Turunannya faiz, faizin, fauzan, faizah. Kalau di sini ada yang namanya faizah, faizin, fauzan, itu artinya orang yang diharapkan sukses dalam hidupnya. Walaupun belum tentu bahagia.
Ada yang kedua, bahagia saja. Walaupun belum tentu sukses. Itu farah namanya. Fariha. Orangnya disebut dengan farhan laki-laki, perempuannya disebut dengan farah. Kalau di sini ada yang namanya farhan, itu artinya orang yang diharapkan bahagia dalam hidupnya. Tapi belum tentu sukses. Ayo tadi pilih mana? Miskin tapi bahagia, atau kaya tapi gelisah? Kaya gelisah. Nah, sukses, ada sukses saja namanya fauz, disebutkan 29 kali dalam Al-Quran turunannya. Ada bahagia saja, farah namanya. Kalau Anda gabungkan sukses dan bahagia, Ustadz saya ingin sukses bahagia, kaya tenang, sukses dunia, sukses akhirat. Gabungkan jadi satu, maka bahasa Arabnya berubah. Dari kata fauz, dari kata farah berubah menjadi kata falahun. Falah. Falahun. Falah, sukses dan bahagia. Lihat sini. Kalau kita kemudian menggenggam kesuksesan itu, kita pegang, ambil. Baik, kalau orang sudah sukses ingin dilepaskan tidak? Kalau orang sudah sukses ingin berubah jadi tidak sukses tidak? Tidak. Kalau orang sudah bahagia ingin sedih tidak? Maka orang yang sudah sukses, sudah bahagia, umumnya ingin terus menggenggam itu dan tidak ingin dilepaskan. Kalau Anda ingin terus mendapatkan itu dan tidak ingin dilepaskan, maka bahasa Arabnya di ilmu sharaf, tambahkan hamzah di awal katanya. Falahun, tambah hamzah begini. Pindahkan harokat ini, fa, kepada harokat hamzah, a. Yang ini mati, sukun. Kalau hamzah muncul, maka di imla, ilmu imla, alifnya dibuang ini. Maka berubah kalimatnya dari falah jadi aflah. Aflah itu orang yang menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan. Kata Allah, qad aflahal mu'minun. Quran surah ke-23 ayat 1 dan 2. Sungguh orang yang beriman itu pasti menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan. Jikalau bapak ibu beriman, imannya benar, pasti sukses. Anda pengusaha beriman, sukses. Apa buktinya? Utsman beriman, Abu Bakar beriman, Abdurrahman Auf beriman. Mereka pengusaha, sukses. Anda politisi, Anda birokrat, Anda diplomat beriman, sukses. Apa buktinya? Ammar bin As, Muawiyah bin Abi Sufyan, sukses. Anda guru, Anda dosen, Anda pengajar, Anda beriman, sukses. Siapa buktinya? Ali bin Abi Thalib, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Al-Battani, sukses. Jadi setiap kita kalau benar-benar beriman, jadi apapun pasti sukses dan bahagia.